Shalom adik-adik semuanya. Hai, ketemu lagi sama Karsi di sini. Nah, hari ini Karsi mau cerita buat adik-adik. Tapi Karsi nggak sendirian hari ini. Karsi ditemenin sama... Halo semuanya, nama aku Lilu. Nah, ini dia Lilu si Panda. Hari ini Karsi mau ceritain tentang Lilu si Panda. Oke, ayo kita mulai ceritanya. Nah, jadi di suatu hutan pada waktu itu ada seorang anak panda namanya Lilu. Dia hidup bersama mamanya. Tapi adik-adik tahu gak, Lilu itu dikenal sebagai anak yang nakal. Mau di rumahnya ataupun di sekolahnya, Lilu gak punya teman adik-adik. Dia dikenal sebagai anak yang nakal banget pokoknya. Nah, dia nih kalau di rumah suka banget yang namanya main game. Siapa di sini yang suka main game kayak Lilu? Pasti banyak kan? Karsi juga suka main game kok. Nah, si Lilu ini kalau misalkan nih contoh disuruh mamanya makan nih, dia lagi main game tapi kayak dia lagi main game terus mamanya suruh makan. Nih, kita keluarin dulu mamanya Lilu. Hai, ini ada mamanya Lilu di sini. Nah, mamanya Lilu misalkan lagi bilang nih, "Lilu, ayo makan dulu. Kamu main game terus, nanti lapar loh." Terus tahu gak Lilu jawab apa? "Ah, mama, apa sih? Lilu lagi sibuk main nih. Nanti aja lah, mama bawel." Terus kalau misalkan kita mau ujian, biasanya kita pasti disuruh belajar kan? Supaya nilai kita bagus. Sama kayak mama Lilu. "Lilu, ayo belajar yuk. Besok kamu ujian, nanti mama bantuin deh, jangan main game terus." Tahu gak Lilu jawab apa? Lilu jawab kayak gini, "Mama, berisik dari tadi mama suruh belajar melulu. Lilu udah bisa, ma, gak usah suruh-suruh Lilu lagi." Tuh, dia gak mau dengerin mamanya adik-adik. Bahkan Lilu ini suka banget yang namanya makan spaghetti. Adik-adik juga suka nggak? Kari suka loh makan spaghetti. Nah, waktu itu mamanya Lilu tuh lagi masakin spaghetti kesukaannya Lilu. Mamanya bilang gini, "Lilu, mama masakin kamu spaghetti nih. Yuk, makan yuk. Mama masakin yang banyak buat kamu." Terus Lilu jawab gini adik-adik, "Mama, apa sih masaknya spaghetti melulu? Lilu bosen tahu makan spaghetti. Jangan masak banyak-banyak ya, udah Lilu mau main game." Tahu gak adik-adik, Lilu selalu ngejawab kayak gitu ke mamanya. Coba bayangin kira-kira kalau jadi mamanya Lilu, sedih gak ya dijawab anaknya kayak gitu terus? Pasti sedih kan? Sampai suatu hari ceritanya Lilu sakit. Siapa adik-adik yang pernah sakit demam di sini? Karsi pernah. Pasti adik-adik juga pernah kan? Nah, jadi Lilu cerita lagi demam. Dia gak bisa pergi ke sekolah, gak bisa pergi main, gak bisa pergi PC Kids juga. Dia cuma bisa boboan karena dia sakit. Terus mamanya datang ke kamar, tuk 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 tok tok tok. "Lilu, mama bawain kamu bubur nih, udah mama masakin. Mama juga bawain kamu obat-obatan, nanti diminum ya habis makan." Terus di situ Lilu mulai sadar adik-adik, "Oh iya, kok mamaku masih baik banget ya sama aku, padahal aku sering nakal sama mama. Aku sering gak mau dengerin mama." Terus Lilu bilang gini adik-adik, "Mama, kok mama masih baik sih sama aku? Mau masakin aku, mau bawain aku makanan. Padahal aku sering bandel sama mama. Aku sering gak dengerin omongan mama." Terus mama jawab gini adik-adik, "Lilu, mama bakal tetap sayang sama kamu karena kamu anak mama. Walaupun kamu bandel, kamu gak dengerin mama, tapi mama pasti tetap sayang kamu." Terus Lilu jawab lagi, katanya gini, "Tapi kan Lilu sering bandel. Emang mama gak sedih kalau Lilu bandel?" Terus habis itu mamanya Lilu jawab kayak gini adik-adik, "Lilu, mama pasti sedih kalau kamu bandel, tapi karena kamu anak mama, jadi mama sangat mengasihi kamu." Terus habis itu Lilu datang, Lilu peluk mamanya, terus Lilu bilang, "Maaf ya mama, besok Lilu janji Lilu jadi anak yang lebih baik lagi." Tamat ceritanya. Nah adik-adik, coba adik-adik ingat-ingat lagi. Kalau misalkan jadi mamanya Lilu, kira-kira gimana ya perasaannya? Sedih gak sih digituin anaknya? Kalau misalkan disuruh makan, disuruh belajar, lagi dipanggil mama, anaknya gak mau dengerin. Tapi walaupun Lilu nakal sama mamanya, mamanya tetap sangat mengasihi Lilu. Sama kayak Tuhan Yesus ke kita. Walaupun kita sering bandel, walaupun kita sering nakal, tapi Tuhan Yesus tetap rela mati di kayu salib buat tebus dosa setiap kita. Nah, sekarang Karsi punya eksperimen adik-adik. Kita pindah ya. 3, 2, 1. Tara! Karsi udah ada di lab. Dan di depan sini ada gelas yang udah Karsi tulis manusia. Jadi ceritanya ini, gelas ini yang ada isi airnya ini adalah kita sebagai manusia. Dan sama kayak Lilu tadi, kita pasti masih sering kan buat bandel. Nih, Karsi punya ini, larutan ini yang ceritanya dosa kita.
Oke, Karsi buka dulu ya. Nah, misalkan kita bandel ngapain nih? Bohongin mama, bohongin papa, terus males sekolah, bolos sekolah, males PCC Kids. Banyak pokoknya dosa kita tuh. Lihat Karsi tetesin sampai airnya berubah warna. Kita aduk dulu ya. Tuh, lihat airnya. Warnanya berubah jadi coklat ya. Terus gak sampai di situ aja, kita masih ngapain lagi nih? Masih nyontek di sekolah, terus apalagi? Melawan guru, mungkin yang gak mau denger-dengeran sama kakak PCC Kids. Tuh, banyak pokoknya. Kita aduk lagi adik-adik. Tuh, air yang tadinya warna putih bening, sekarang airnya berubah jadi warna coklat, jadi kotor adik-adik. Ini adalah diri kita dan perbuatan-perbuatan dosa kita. Sehingga diri kita yang tadinya putih, diri kita yang tadinya bersih, jadi kotor akibat dosa. Tapi karena Tuhan Yesus begitu besar kasihnya buat kita, Tuhan Yesus rela mati di kayu salib buat tebus dosa setiap kita. Ini di sini Karsi ada vitamin, kita masukin ya adik-adik ke dalam airnya. Ceritanya ini adalah kasih Tuhan Yesus untuk menebus dosa kita. Sep, kita masukin, terus kita aduk. Lihat adik-adik, airnya mulai berubah warnanya. Dari yang tadinya coklat sekarang jadi bening lagi. Nah, airnya berubah warna adik-adik, jadi bening lagi. Tandanya ketika Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita, Tuhan Yesus tebus dosa semua kita manusia. Jadi tadinya kita yang kotor, kita yang berdosa, kita yang udah gak layak. Ketika Tuhan Yesus mati buat kita, Tuhan Yesus tebus. Jadinya kita kembali putih, kembali bersih karena kasih Tuhan. Nah, karena Tuhan Yesus udah begitu mengasihi kita, apa yang harus kita lakuin sekarang sebagai anak Tuhan? Sama kayak Lilu tadi yang udah janji bakal berubah jadi lebih baik, kita juga harus berubah jadi lebih baik supaya kasihnya Tuhan, pengorbanannya Tuhan buat hidup kita gak sia-sia. Oke, janji mau jadi lebih baik lagi? Sama-sama ya kita coba untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Supaya Tuhan Yesus senang dan gak sedih lagi karena perbuatan dosa kita. Oke. Segini aja cerita Karsi hari ini. Sampai ketemu lagi di PCC Kids minggu-minggu depan. Jangan lupa datang. Sampai ketemu lagi.